Siapa yang nggak terkagum-kagum kan kalau lihat kilau emas begini? Apalagi sekarang harganya lagi tinggi-tingginya kan? Emas jadi perhiasan favorit dan harta berharga tinggi karena sifat kilaunya ini, teman. Nah, tak jarang nih, warna unik si emas ini juga menjadi nama beberapa sobat Dolpino loh. Coba nih ya, Dolpino kenalin beberapa di antaranya. Nah, kalau sama yang ini, udah pada kenal belum? Ini dia si Golden Pheasant. Walau terlihat cantik seperti burung, tapi ia adalah ayam, teman. Ya, kata golden atau emas mengacu pada warna emas di jambulnya. Uniknya, warna Golden Pheasant jantan justru lebih cantik dan lebih berwarna dibandingkan betinanya. Mereka akan memamerkan keindahan bulunya untuk memikat perhatian betinanya. Udah sob, udah. Emasnya nggak usah dipamer-pamerin gitu ah. Nah, kalau yang ini pasti belum pada kenal kan? Ini dia si Golden Lion Tamarin atau tamarin singa emas. Dia adalah primata asli Brazil. Nah, dari warna bulunya jelas banget ya kenapa dia bernama emas-emas gitu. Uniknya, dia punya surai seperti singa, teman. Yang paling terkenal tentu aja si Golden Eagle ini nih. Elang besar pemangsa asli Amerika. Sekilas memang bulunya terlihat coklat, teman. Tapi kalau terkena cahaya matahari kayak gini, baru deh kelihatan bulu di kepalanya bersinar seperti emas. Tak hanya itu, elang ini mampu terbang dengan kecepatan 240 km per jam dan memangsa hewan besar seperti rubah atau kambing. Weh. Kalem-kalem, kamu punya kualitas tinggi kayak emas beneran ya, sob. Nah, sekarang nih, Dolpino mau ketemu sama satu sobat lagi yang terkenal karena warna emasnya. Ada yang tahu kita mau panen apa? Ya, benar. Ini sahabatnya Om Tukul juga loh. Tukul Arwana. Nggak gitu juga, Deng. Tapi ini arwana bukan sembarang arwana, teman. Sobat Dolpino ini adalah Golden Red Arwana atau si ikan naga emas. Gimana? Sudah pada kenal belum? Sini, yang belum kenal merapat ya. Karena ini spesial loh. Dolpino jauh-jauh datang ke Riau khusus tengokin yang satu ini. Karena berkembang isu tak sedap, teman. Ada yang mengatakan bahwa arwana Golden Red adalah milik negara Malaysia. Jangan pada heboh ya. Tenang dulu, ambil nafas biar Dolpino jelasin sejelas-jelasnya. Arwana Golden Red atau biasa disebut ikan naga emas ini merupakan ikan endemik Riau dan statusnya pun sudah dipatenkan di Swiss. Jadi sobat Dolpino ini adalah Indonesia punya. Sementara serupa tapi tak sama, milik negara tetangga adalah jenis arwana Golden Crossback. Dulu arwana ini banyak didatangkan dari Malaysia dan diternak secara massal untuk kebutuhan penghobi di Indonesia. Jadi dua ikan ini berbeda ya, teman. Jangan dipukul sama. Berabe kan jadinya? Pada umumnya arwana Asia memiliki warna keperak-perakan, tapi tidak pada ikan naga emas ini. Sejak anakan, sobat Dolpino ini sudah memiliki warna emas di tubuhnya, dengan dipertegas warna ekor yang kekuningan. Lihat, cantik banget bukan? Gak heran deh kalau mereka disebut rajanya ikan hias. Nah, mumpung Dolpino sedang di tempat budidayanya, jangan sampai kelewatan. Oh iya teman, panen anakan arwana di sini menggunakan sistem panen tua ya. Maksudnya anakan ikan yang dipanen biasanya sudah menetas dengan kantung telur yang sudah mengecil. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir anak arwana mati ketika dipindahkan ke akuarium. Sehingga kalau ada telur arwana yang belum menetas atau menetas muda, biasanya paman-paman ini akan melepasnya kembali dan menunggunya selama 1-2 minggu hingga mereka siap dipanen. Indukan jantan arwana cenderung punya rahang lebar untuk menyimpan telur di mulutnya
atau lebih dikenal dengan istilah mouth breather. Tugas tersebut dilakukan indukan jantan selama hampir 2 bulan tanpa memakan apapun sampai telurnya menetas. Hebat bukan Sobat Dolpino ini? Tidak hanya menjaga kelangsungan hidup calon anak-anaknya, tapi dia juga rela tidak makan demi mereka loh. So sweet banget sih kamu Sob. Hey, apa yang Kak Vira lakukan? Berbahaya loh, dia bisa saja menyerang dan melukai tangan. Lihat, dia mendekat. Cepat pergi dari sana. Dolpino gak mau sampai terjadi apa-apa sama Kak Vira. Meskipun arwana hanya memiliki 15-17 buah gigi, ia merupakan salah satu hewan dengan rahang kokoh yang bisa saja melukai tangan kita. Loh, kenapa dia lewat begitu saja? Kok dia tidak seagresif yang Dolpino kenal? Udah kenyang Sob? Atau lagi bad mood nih? Sebentar. Kalau Dolpino perhatikan nih, sepertinya ada yang berbeda dengan ikan arwana yang satu ini. Dolpino tahu, pasti dia memiliki kelainan pada penglihatannya teman. Makanya dia tidak terlalu agresif ketika ada makanan di depannya. Lihat, sampai-sampai Kak Vira harus menyuapinya seperti itu ya. Duh, malang sekali nasibmu Sob. Oh iya, kalau Sobat Dolpino ini mengalami gangguan sejak lahir teman. Oleh sebab itu, ia mendapat perawatan khusus hingga bisa mencapai ukuran dewasa seperti ini. Tapi, jangan pernah meremehkannya. Sebab dia adalah salah satu ikan termahal yang ada di farm ini loh. Harganya bisa mencapai 1 miliar. Weh, kok bisa ya? Ya jelas bisa dong. Soalnya Sobat Dolpino ini merupakan salah satu ikan arwana jenis Crossback Golden dengan motif polkadot hitam di tubuhnya. Bisa dibilang dia memiliki corak tubuh yang sangat langka dibandingkan Crossback Golden lainnya. Sehingga harganya jadi meningkat sampai di luar nalar kayak begini. Weh. Tapi ya kalau dilihat-lihat emang cakep bener ya kamu Sob. Perpaduan warna gold dan hitamnya, keren banget. Gak heran sih kalau harga kamu jadi tinggi seperti ini. Salah satu farm di Riau yang masih membudidayakan ikan naga emas ini adalah Itialong Arwana Persada milik Pak Yusuf. Ini merupakan salah satu farm terbesar yang ada di Riau loh teman. Lihat aja, kolam budidayanya banyak banget kan, sampai susah dihitung. Di sini prosesnya lengkap banget, mulai dari proses panen anakan arwana, kolam pembesaran, sampai arwana yang siap dijual juga ada tuh. Lengkap deh pokoknya. Ada apa ini? Kalian kenapa Sob? Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang tidak beres. Dolpino harus cari tahu nih penyebabnya. Walah, ternyata ikannya mau dipasang microchip teman. Sehingga mereka perlu dibius sebelum nantinya dimasukkan penanda ke dalam tubuhnya. Karena kalau tanpa dibius, nanti ikannya akan mudah stres. Kalau udah stres, malah butuh perawatan ekstra untuk membuat mereka kembali seperti semula. Pastinya akan memakan waktu dan juga biaya ya. Wadidaw. Pemasangan microchip memang sudah lumrah di dunia perikanan, terutama ikan arwana ini ya teman. Sederhananya nih, alat ini adalah KTP-nya ikan arwana. Sobat Dolpino ini termasuk ke dalam satwa yang dilindungi, sehingga kalau ditemukan ikan arwana dijual tanpa chip, maka dapat berujung pada tindak pidana loh. Ih, serem kan? Gak main-main, proses pendataan microchip ini juga diawasi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP setempat. Jadi para pemilik arwana akan didampingi oleh pihak terkait. Pemasangan microchip ini bukan hal yang mudah.
banyak resiko yang bisa saja terjadi, terutama bagi kelangsungan hidup si arwana. Mulai dari cacat, bahkan yang terparah bisa menyebabkan kematian. Tapi untuk meminimalisir hal tersebut, kita bisa menyeleksi ikan-ikan yang akan kita pasang microchipnya. Pertama-tama ya, ikan harus dalam kondisi sehat ya teman. Biasanya ikan yang dipasang chip berukuran 15-20 cm. Setelah mereka dibius, barulah dipasangkan chip di bagian punggung ikan. Setelah itu, chip akan diuji menggunakan reader. Kalau berhasil, ikan langsung dimasukkan ke dalam air khusus yang telah diberi antiseptik agar tidak mengalami infeksi. Eits, lagi pada diet nih sob. Ah iya, ikan arwana ini sengaja dipuasakan teman, karena mereka sudah laku terjual. Jangan pada bingung dong, ikan arwana harus berpuasa agar ikan tidak muntah selama pengiriman. Karena kalau sampai muntah, bisa berakibat fatal bagi kesehatannya. Dolpino kasih bocoran nih ya. Ikan arwana sebenarnya mampu bertahan hidup tanpa makan sampai 30 hari. Jadi gak heran kalau sebelum dikirim, mereka diwajibkan berpuasa minimal selama 7 hari. Wah, kalau Dolpino sih ya, tahan 7 menit aja udah keroncongan perutnya. Oh ya teman, dari sekian banyak anak arwana yang lahir, tidak menutup kemungkinan kalau ada juga yang mengalami kelainan atau cacat seperti ini loh. Banyak faktor yang membuat mereka terlahir tidak sempurna. Salah satunya karena kelainan genetik. Ada yang memiliki kepala 2, ada yang badannya dempet, dan masih banyak lagi. Meskipun mereka terbilang cacat, tapi di form ini mereka tetap dirawat dengan baik. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berhasil melewati masa-masa sulit dan tumbuh dewasa menjadi ikan arwana bernilai jual tinggi. Seperti yang satu ini teman. Lihat bagian sirip di bagian ekornya. Unik bukan? Sirip yang harusnya menyatu seakan-akan terpotong dan terpisah menjadi 2 bagian. Mari kita bandingkan dengan ikan arwana lain ya teman. Dari sini pasti terlihat jelas perbedaannya ya. Kalau sudah dewasa seperti ini, harga ikan arwananya bisa mencapai 20 bahkan 30 juta per ekornya loh. Weh.